Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Omnas, selamat datang kembali di channel YouTube Catatan Omnas. Pada video kali ini kita akan membahas materi perkuliahan analisis dan perancangan sistem informasi pertemuan 2 bagian 1. Adapun pokok bahasan kita kali ini adalah sebagai berikut. Dan pada video kali ini kita akan membahas pokok bahasan yang pertama, yaitu metode pengembangan sistem. Namun seperti biasa, sebelum kita lanjut, bagi sobat yang belum subscribe, jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya ya. Subscribe ya. Baik, kita langsung bahas saja pokok bahasan kali ini, yaitu metode pengembangan sistem. Metode pengembangan sistem atau System Development Life Cycle yang disingkat SDLC adalah serangkaian tahapan atau proses yang digunakan untuk merancang, membangun, mengembangkan, serta menguji sistem atau software agar nantinya dapat menghasilkan sistem atau software yang berkualitas. Adapun tujuan diterapkannya SDLC ini adalah untuk menyediakan alur terstruktur dalam menghasilkan software atau sistem yang berkualitas, agar dapat diselesaikan dalam perkiraan waktu yang paling singkat dan dengan biaya yang paling rendah, namun tetap memenuhi ataupun melebihi harapan dari klien yang akan menggunakan sistem atau software ini nantinya. Selain itu, tujuan dari penerapan SDLC ini adalah untuk mengantisipasi kemungkinan adanya kesalahan pada saat merancang dan membangun sistem atau software, sehingga dapat mengurangi kemungkinan adanya perbaikan ataupun pengerjaan ulang setelah software atau sistem jadi. Dalam praktiknya, SDLC akan dimulai dari tahapan analisis untuk mengevaluasi sistem yang ada, agar nantinya terdefinisikan persyaratan pada rancangan sistem yang baru. Barulah setelah itu, software akan dibangun dan dikembangkan berdasarkan tahapan-tahapan SDLC yang ada, yang mana tahapan-tahapan itu pada umumnya adalah yaitu analisis itu sendiri, kemudian tahapan desain, kemudian tahapan coding, dan tahapan testing. Namun seiring perkembangan teknologi, tentu saja tahapan-tahapan pada SDLC juga akan mengikuti perkembangan tersebut, di mana semakin besar dan semakin canggih sistem atau software yang dirancang dan dibangun, tentu saja akan membutuhkan tahapan-tahapan yang semakin banyak juga. Dan tahapan-tahapan ini tentu saja akan disesuaikan dengan kebutuhan dari sistem atau software yang akan dirancang dan dibangun, di mana semakin besar, semakin canggih, dan semakin kompleksnya suatu sistem ataupun software yang dibangun, maka tentu saja akan semakin banyak tahapan-tahapan yang akan digunakan. Namun, sebanyak apapun tahapan-tahapan digunakan, tetap saja akan mengacu pada tahapan-tahapan dasar dari SDLC itu sendiri, yaitu tahapan analisis, desain, coding, dan testing. Terdapat beberapa model metode pengembangan sistem. Kita akan bahas satu persatu, mulai dari metode waterfall. Metode waterfall adalah SDLC yang bersifat sequential linear, di mana tahapan-tahapan pada metode waterfall ini hanya dapat dilaksanakan jika tahapan sebelumnya sudah terselesaikan. Metode ini juga merupakan metode yang paling sederhana dibandingkan dengan metode-metode lainnya. Metode waterfall merupakan metode yang paling cocok digunakan untuk mengembangkan perangkat lunak dengan spesifikasi yang tidak berubah-ubah. Adapun tahapan-tahapan pada metode waterfall adalah sebagai berikut. Yang pertama ada tahap analisis. Subscribe ya. Tahapan analisis adalah tahapan di mana kita melakukan pengumpulan fakta dari proses yang sedang berjalan
pada sistem yang ada. Hasilnya nanti akan digunakan untuk menspesifikasikan kebutuhan sistem atau software yang akan dirancang dan dibangun. Kemudian tahapan yang kedua yaitu tahap desain. Pada tahapan ini dilakukan perancangan sistem, di mana rancangan sistem ini termasuklah di dalamnya adalah rancangan struktur datanya, arsitektur softwarenya, representasi antarmuka atau tampilan, serta prosedur-prosedur pengkodeannya. Di mana rancangan sistem saat ini umumnya dibuat menggunakan diagram UML atau Unified Modeling Language yang digunakan untuk merancang dan mendokumentasikan sistem yang akan dibangun. Sedangkan untuk menggambarkan relasi antar objek yang terdapat pada sistem, maka dapat digunakan diagram yang lain, yaitu Entity Relationship Diagram, yang mana Entity Relationship Diagram ini nantinya akan ditransformasi ke bentuk berikutnya, yaitu LRS atau Logical Record Structure, yang akan menjadi acuan dari rancangan basis data yang akan diterapkan pada sistem yang akan dibangun. Kemudian tahapan ketiga adalah tahapan pengkodean atau coding. Pada tahapan ini dilakukan pengkodean menggunakan bahasa pemrograman, yang mana hasilnya nanti adalah suatu program komputer atau software yang sesuai dengan desain atau rancangan yang telah dibuat pada tahapan sebelumnya, yaitu tahapan desain. Bahasa pemrograman yang digunakan ya tergantung dari kebutuhan organisasi, instansi ataupun perusahaan yang akan dibangun sistemnya. Apakah sistemnya nanti berbasis web atau berbasis mobile atau berbasis desktop. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan organisasi, instansi ataupun perusahaan tersebut. Dan tahapan yang terakhir adalah tahapan pengujian. Pada tahapan ini tentu saja dilakukan pengujian pada perangkat lunak, software ataupun sistem yang sudah dibangun pada tahapan sebelumnya dari segi logika dan fungsional, agar dapat dipastikan bahwa semua bagian yang diuji, keluaran atau output yang dihasilkan sesuai dengan yang diinginkan, yaitu berdasarkan hasil analisis dan desain yang sudah dilakukan pada tahapan sebelumnya, sehingga sistem atau software yang dihasilkan benar-benar memenuhi kebutuhan dan keinginan dari instansi, organisasi ataupun perusahaan yang meminta dirancang dan dibangunkan sistem yang baru untuk menggantikan sistem mereka yang lama, dan tentunya agar dapat melakukan pekerjaan yang lebih efektif dan efisien. Nah, dari penjelasan ini dapat disimpulkan bahwa pada metode waterfall, tahapan yang paling penting dan paling utama adalah dua tahapan di awal, yaitu tahapan analisis dan desain, di mana hasil dari kedua tahapan ini akan menjadi acuan bagi tahapan selanjutnya, yaitu tahapan pengkodean. Sedangkan pada tahapan pengkodean itu bebas dilakukan pengkodean dengan bahasa pemrograman apa saja, baik bahasa pemrograman berbasis desktop, berbasis web, ataupun berbasis mobile. Acuannya tetap sama, yaitu hasil analisis dan hasil desain atau rancangan sistem yang ada. Nah, untuk tahapan pengujian tentu saja berdasarkan hasil output dari tahapan pengkodean seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Baik, kita lanjut ke metode yang berikutnya, yaitu metode prototyping. Metode prototyping adalah SDLC yang dimulai dari tahapan menganalisis kebutuhan-kebutuhan yang mana informasinya itu didapatkan dari klien atau dari pihak yang membutuhkan atau yang akan menggunakan sistem atau software ini nantinya. Berdasarkan hasil analisis dan informasi yang didapatkan, maka dilanjutkan ke tahap desain serta dibuat program contohnya. Nah, program contoh inilah yang disebut dengan prototype. Subscribe ya. Setelah program contoh jadi, maka program contoh ini akan diserahkan ke klien atau pihak yang akan menggunakan aplikasi ini. Tujuannya adalah untuk mendapatkan evaluasi dari mereka, apakah program contoh ini sudah mewakili ekspektasi mereka ataupun masih ada yang perlu diperbaiki atau ditambah.
Dari hasil evaluasi ini nantinya akan menjadi bahan review dan menjadi bahan perbaikan, kemudian dilanjutkan dengan mendesain ulang program prototipe ini dan seterusnya. Keempat tahapan ini akan terus-menerus berlangsung sampailah nanti customer atau klien menyatakan bahwa program ini benar-benar sudah sesuai dengan yang mereka harapkan. Nah, setelah itu barulah program atau sistem dikembangkan sesuai dengan hasil evaluasi akhir dari klien atau customer yang menjadi acuan dirancang dan dibangunnya program atau sistem ini. Setelah dikembangkan, tentu saja akan dilakukan testing terlebih dahulu untuk memastikan bahwa sistem yang dikembangkan sudah benar-benar sesuai dengan hasil evaluasi dari customer atau klien tadi. Setelah sistem melalui tahapan testing ini dan dinyatakan sudah sesuai dengan hasil evaluasi customer tadi, barulah hasil akhir dari pengembangan sistem ini dirilis atau dipublikasikan. Metode yang berikutnya adalah Rapid Application Development atau yang disingkat dengan RAD. Metode RAD merupakan metode pengembangan sistem yang bersifat incremental, yaitu metode yang dilaksanakan secara bertahap dan terurut. Metode ini biasanya digunakan untuk mengerjakan sistem yang cukup besar namun membutuhkan waktu yang singkat. Karena itu, sistem yang dibangun dibagi menjadi komponen-komponen kecil agar nanti dapat dikerjakan secara paralel. Dalam proses pengerjaan komponen-komponen yang kecil tadi, metode RAD mengadaptasi metode waterfall, namun dikerjakan dengan kecepatan yang tinggi, di mana tahapan-tahapannya ia sama seperti tahapan-tahapan yang dikerjakan di metode waterfall, yaitu yang pertama business modeling atau pemodelan sistem, di mana pada tahap ini dianalisis informasi-informasi yang terkait dengan proses bisnis, kemudian informasi apa saja yang harus dibuat, siapa saja yang harus membuat dan menerima informasi tersebut, bagaimana alur informasi tersebut, dan proses apa saja yang terkait di dalamnya. Kemudian tahapan yang kedua yaitu data modeling. Dari hasil analisis tadi, maka dimodelkan data apa saja yang dibutuhkan berdasarkan pemodelan bisnis dan mendefinisikan atribut-atributnya beserta relasinya dengan data-data atau objek-objek yang lain yang terkait pada sistem tersebut, di mana hasil pemodelan data ini nanti akan dihasilkan rancangan basis datanya. Kemudian tahapan berikutnya yaitu pemodelan prosesnya. Pada tahap ini diimplementasikan fungsi bisnis yang sudah didefinisikan terkait dengan pendefinisian data yang sudah dilakukan sebelumnya, sehingga nanti sudah dapat diketahui perkiraannya apa saja data inputan dan apa saja output yang dihasilkan dari sistem ini. Tahapan berikutnya adalah application generation atau pembuatan aplikasi yang kita ketahui dengan coding. Ya, tentu saja pada tahapan ini diimplementasikan proses-proses dan data-data yang ada menjadi sebuah program komputer. Dan tahap terakhir dilakukan pengujian. Namun karena tahapan-tahapan ini dilakukan pada komponen-komponen kecil dari suatu sistem, maka hasilnya hanya berupa prototipe saja. Dan pada setiap komponen-komponen yang ada dilakukan tahapan-tahapan yang sama sehingga menghasilkan prototipe-prototipe lainnya. Nah, prototipe-prototipe ini nantinya akan dilakukan testing untuk tahap akhir sehingga dihasilkanlah program komputer atau aplikasi yang dapat digunakan sebagaimana yang diharapkan. Dan hasil dari program komputer tersebut nantinya akan digabungkan menjadi satu sehingga membentuk satu kesatuan sistem yang dikembangkan atau sistem yang dibangun seperti yang diinginkan. Metode berikutnya adalah metode iteratif and incremental. Metode ini merupakan metode yang mengkombinasikan proses-proses pada metode waterfall dan metode prototype, yang mana menghasilkan versi-versi perangkat lunak yang sudah mengalami penambahan fungsi untuk setiap pengembangannya. Metode ini dimulai dari tahap perencanaan. Setelah perencanaan matang, maka dilakukanlah tahapan-tahapan yang ada pada metode waterfall, yaitu dimulai dari tahapan analisis. Setelah analisis selesai dilakukan, maka dilakukanlah tahap desain atau perancangan sistem berdasarkan hasil analisis tersebut.
Kemudian dilanjutkan pula dengan tahapan pengkodean, yaitu implementasi desain menjadi program komputer, dan dilanjutkan lagi dengan tahap pengujian. Subscribe ya. Hal ini akan terus berlanjut dan terus berlangsung, sama halnya pada metode prototyping. Seberapa banyak tahapan-tahapan ini diulangi tergantung kebutuhan dari sistem yang dikembangkan. Bedanya dengan metode prototyping, pada metode iterative and incremental ini tidak dibutuhkan evaluasi dari customer atau klien. Cukup dilakukan pengujian oleh pihak-pihak internal saja. Dan jika sudah memenuhi kebutuhan-kebutuhan sesuai dengan tahap perencanaan dan analisis, maka tahapan ini dilanjutkan dengan tahapan deployment yang merupakan tahapan akhir dari metode iterative and incremental ini. Sekilas kita lihat, metode iterative and incremental ini memang mirip dengan metode prototyping. Namun seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, pada metode iterative and incremental ini tidak membutuhkan evaluasi dari customer ataupun klien, dan cukup dilakukan pengujian oleh pihak-pihak internal saja. Hadirnya metode ini juga merupakan suatu solusi untuk mengatasi kelemahan pada metode waterfall yang tidak mengakomodasi iterasi atau perulangan, dan mengatasi kelemahan-kelemahan pada prototipe yang memiliki proses terlalu pendek. Dan metode terakhir yang akan kita bahas di video kali ini adalah metode spiral. Metode spiral bisa dikatakan adalah kebalikan dari metode sebelumnya, yaitu metode iterative and incremental, di mana metode spiral ini memadukan antara metode prototype namun dengan kontrol dan aspek sistematik yang diambil dari metode waterfall. Jadi kebalikannya ya, di mana pada metode iterative and incremental yang diterapkan adalah tahapan-tahapan metode waterfall di dalam skema prototyping. Sedangkan di metode spiral ini diterapkan tahapan-tahapan prototyping pada metode waterfall. Dengan hadirnya metode ini diharapkan dapat menyediakan pengembangan sistem dengan cara yang cepat pada perangkat lunak atau software yang memiliki versi yang terus bertambah fungsinya. Jadi update terus, seperti itu. Hal ini sering kita temukan pada aplikasi-aplikasi yang sering kita gunakan setiap harinya, terutama di gadget kita, seperti aplikasi-aplikasi mobile dan aplikasi-aplikasi permainan seperti game-game online yang ada di smartphone kita. Metode spiral ini dibagi menjadi beberapa task region atau wilayah kerja. Nah, seperti pada layar, sobat bisa melihat terdapat 4 task region, yaitu region requirement, di mana pada region ini terdapat tahapan requirement gathering, atau pada metode-metode sebelumnya kita ketahui dengan tahapan perencanaan. Berikutnya ada region risk analysis. Nah, pada region ini dilakukan tahapan-tahapan analisis serta membangun prototipenya, di mana hasil prototipenya nanti yang akan menjadi acuan untuk tahapan-tahapan berikutnya. Pada tahapan risk analysis ini juga diperkirakan risiko dari segi teknis maupun manajemen dalam setiap proses pengembangan sistem yang ada. Karena umumnya metode spiral ini memang digunakan untuk mengembangkan sistem dengan skala besar, jadi sangat perlu dilakukan analisis untuk memperkirakan risiko dari segi teknis maupun dari segi manajemen pada tim yang mengerjakan proyek ini. Kemudian pada region yang ketiga, yaitu region engineering, dilakukan pengembangan dari prototipe yang sudah disediakan pada tahapan sebelumnya. Nah, pengembangan ini tentu saja dilakukan sesuai dengan kebutuhan dari aplikasi atau sistem yang dibangun, apakah itu berbasis web, berbasis desktop, atau berbasis mobile. Jadi disesuaikan bahasa pemrogramannya. Setelah dibuat aplikasinya, maka pada region ini juga langsung dilakukan testing untuk memastikan program aplikasi tersebut sudah dapat menjalankan fungsi-fungsinya. Dan region yang terakhir adalah region evaluation atau evaluasi. Pada region ini dilakukan tahapan feedback atau yang sudah kita ketahui sebelumnya dengan tahapan customer evaluation.
Nah, pada tahapan ini dilakukan evaluasi berdasarkan feedback yang diberikan oleh customer atau klien yang sudah mencoba aplikasi ini terhadap representasi perangkat lunak atau aplikasi yang sudah dihasilkan dari keseluruhan tahapan ini. Subscribe ya. Jika hasil evaluasi menyatakan bahwa aplikasi atau sistem yang dikembangkan masih belum sempurna, maka tahapan-tahapan pada metode spiral ini akan terus diulangi, di mana hasil evaluasi tersebut akan menjadi salah satu bahan perencanaan dan analisis berikutnya. Hal ini akan terus berlanjut sampai aplikasi atau sistem yang dikembangkan dirasakan sudah sempurna. Hal ini sering kita alami sehari-hari, di mana pada saat menggunakan aplikasi-aplikasi pada gadget atau smartphone kita, biasanya akan muncul customer feedback, di mana kita diminta untuk memberikan pendapat kita pada aplikasi yang kita gunakan. Apakah kita sudah puas dengan fitur dan performa dari aplikasi tersebut, atau apakah menurut kita fitur dan performa dari aplikasi tersebut masih terdapat kekurangan dan perlu diperbaiki. Biasanya halaman feedback ini muncul berupa rating dialog. Ya, kita diminta untuk memberikan rating antara bintang 1 sampai bintang 5, nah seperti itu. Kemudian setelah kita berikan bintang, kita berikan juga pendapat kita tentang aplikasi yang sedang kita gunakan saat ini. Nah, hal inilah yang akan menjadi pertimbangan bagi tim pengembang untuk melanjutkan pengembangan pada aplikasi atau sistem yang sedang mereka lakukan saat ini. Oke, itu dia pembahasan materi perkuliahan analisis dan perancangan sistem informasi pertemuan 2 bagian 1. Semoga penjelasan yang ada di video ini dapat dipahami dengan baik ya. Jangan lupa like video ini dan tinggalkan komentar agar kita dapat berdiskusi lebih lanjut mengenai bahasan yang ada di video ini. Share video ini ke sosial media sobat agar teman-teman yang lain juga dapat mengambil manfaat dari video-video yang ada di channel YouTube ini. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Video ini akan berlanjut ke bagian 2. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.